Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan syarat wajib sholat. Apabila ditemukan syarat-syarat ini, maka wajiblah seseorang melaksanakan sholat. Yang pertama, Islam. Maka tidak wajib bagi orang yang kafir asli. Maksudnya kafir asli, mulai dia dari lahir sampai dia kapanpun, dia adalah dalam keadaan kafir. Tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak pernah dia masuk ke dalam agama Islam. Nama ini kafir asli. Mereka ini tidak wajib melaksanakan sholat. Dan yang kedua, kafir murtad. Orang yang dulunya sudah pernah masuk di dalam Islam, pernah menjalankan syariat Islam, perintah-perintah Islam, kemudian setelah itu keluar dia dari agama Islam, maka ini namanya murtad. Orang yang keluar dari agama Islam namanya murtad. Orang yang murtad ini kemudian datang penyesalannya, kembali kepada agama Islam, maka wajib dia mengqadha sholatnya selama dia murtad. Kalau nyatanya murtadnya itu 1 hari, maka dia qadha sholatnya selama 1 hari. Kalau murtadnya 1 bulan, maka dia qadha sholatnya selama 1 bulan. Kalau murtadnya dia itu selama 1 tahun, maka dia qadha sholatnya selama 1 tahun. Begitu selanjutnya. Ya, maka orang yang murtad kalau dia sudah bertaubat kembali kepada agama Islam, maka dia wajib kembali mengqadha sholatnya selama dia murtad. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang kedua, baligh. Maka tidak wajib melaksanakan sholat bagi anak yang kecil, walaupun dia mumayyiz. Bagi yang mumayyiz ini cuma sah melaksanakan sholat, tapi tidak wajib kepadanya untuk melaksanakan sholat. Nanti pada pembahasan yaitu syarat sah sholat. Adapun balighnya seseorang itu baik laki-laki dan perempuan. Yang kalau seseorang laki-laki dan perempuan itu belum pernah bermimpi atau belum pernah mengeluarkan sperma, atau seorang perempuan belum datang haid, belum pernah mimpi mengeluarkan ovum, maka seseorang perempuan itu dikatakan baligh apabila sudah sampai umurnya cukup 15 tahun. Makanya baligh berdasarkan umur menurut mazhab Syafi'i adalah 15 tahun. Kecuali seorang laki-laki dan perempuan itu di bawah itu dia sudah pernah mimpi, atau seorang laki-laki mengeluarkan sperma, apakah karena mimpi mengeluarkan sperma atau karena dia dalam keadaan jaga mengeluarkan sperma, maka seseorang laki-laki itu sudah dikatakan baligh walaupun belum cukup umurnya 15 tahun. Mungkin seseorang perempuan kalau seandainya dia mimpi sebelum umur 15 tahun, maka juga dikatakan baligh. Atau datang masa haidnya itu sebelum umur 15 tahun, maka sudah dikatakan dia juga baligh. Dengan apa mengukur umurnya? Dengan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Tidak boleh kita mengukurnya dengan bulan Masehi. Berapa sudah umurnya? Kalau sudah sampai 15 tahun berdasarkan Hijriyah, maka dia wajib melaksanakan sholat walaupun tidak ditemukan 2 macam tadi. Bagi laki-laki ia adalah sudah pernah mengeluarkan sperma atau mimpi mengeluarkan sperma, atau seorang wanita pernah mengeluarkan ovum atau sudah datang haidnya atau menstruasinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang kedua, wajib melaksanakan sholat. Syarat yang ketiga adalah wajib melaksanakan sholat adalah berakal. Maka tidak wajib sholat bagi orang yang gila, atau ada anak yang masih kecil tapi sudah mumayyiz, itu tak wajib, cuma wajib kita memerintahkannya untuk melaksanakan sholat. Juga tidak wajib bagi seseorang yang pingsan. Kenapa? Dia tidak sadar karena tidak ada akalnya. Walaupun orang gila dia tidak melaksanakan sholat, nyatanya dia sadar, ataupun orang pingsan dia sadar, atau anak kecil sampai dia mumayyiz, kalau seandainya sampai dia mumayyiz tadi tidak diwajibkan atas mereka untuk mengganti sholat mereka yang mereka tidak lakukan, yaitu selama gilanya, atau dari kecilnya sampai dia balighnya, atau pingsan sampai dia bangunnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang syarat wajib sholat yang keempat adalah toharoh atau suci daripada haid dan nifas.
Maka bagi wanita yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan atas mereka untuk melaksanakan sholat. Walaupun mereka suci dari haid dan nifasnya, selama haid dan nifas itu tidak diwajibkan mereka untuk mengganti sholat mereka. Syarat yang kelima adalah sampai dakwah. Bagi orang yang nggak sampai dakwah tak wajib sholat. Itu umpamanya ada pulau, ada seseorang tinggal di suatu pulau, tapi di pulau itu tidak ada orang yang menyampaikan tentang kewajiban sholat. Mereka nggak tahu tata cara bersolat, melaksanakan sholat. Tata cara melaksanakan sholat. Mereka nggak tahu tata cara bersuci. Lantas mereka tidak melaksanakan sholat. Kenapa mereka tidak melaksanakan sholat? Mereka tak punya ilmu untuk melaksanakan sholat. Inilah yang dikatakan bahwa mereka itu sampai dakwah ke tempat mereka itu. Kalau nyatanya tak sampai dakwah ke tempat mereka itu, lantas mereka tidak melaksanakan sholat, maka mereka itu tidak wajib sholat. Itu syarat yang kelima, yaitu wajib melaksanakan sholat itu adalah sampainya dakwah. Syarat yang keenam, yaitu selamat panca indera mereka, tidak buta tuli, yang pernah kita sampaikan pada pertemuan di atas, bahwa orang yang buta tuli tidak wajib melaksanakan sholat itu pun dengan syarat. Buta tulinya itu mulai dari kecil, ya, mulai dia kecil, mau diajar dia dengan bacaan tidak bisa melihat, mau kita ajar dia dengan pendengaran tidak bisa mendengar. Maka oleh sebab itu orang yang buta tuli tidak wajib melaksanakan sholat kalau buta tulinya sebelum mendapat pengajaran tentang pelaksanaan sholat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini 6 syarat wajib melaksanakan sholat. 6 syarat ini apabila sudah terpenuhi, maka seseorang itu wajiblah dia melaksanakan sholat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.